Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Fatimatuz Zahroh, NIM T 2018 3131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan peningkatan komunikasi dan interaksi di dalam kelas. Jadi, fungsi komunikasi adalah sebagai sarana pengendalian, motivasi, pengungkap emosi, informasi, bahan diskusi, sosialisasi, hiburan, integrasi, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi, fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan menjadi 10 bagian. Jadi, yang pertama di sini adalah pengendalian. Nah, pengendalian di sini adalah bahwa komunikasi itu sendiri berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri dapat berjalan dengan efektif. Jadi yang kedua di sini adalah motivasi. Komunikasi ini berfungsi sebagai motivasi. Jadi di sini maksudnya komunikasi itu dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, terus bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang dipelajari tersebut. Lalu di sini yang ketiga adalah pengungkap emosi. Seperti yang kita pahami bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah itu adalah proses yang di dalamnya terjadi interaksi antar berbagai karakter peserta didik, di mana di dalam interaksi tersebut terjadi proses pengungkapan emosi. Jadi karena itu komunikasi merupakan pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial bagi peserta didik. Lalu yang keempat adalah informasi, yang kelima adalah bahan diskusi, lalu yang keenam adalah sosialisasi, yang ketujuh adalah hiburan, yang kedelapan adalah integrasi, yang kesembilan adalah pendidikan, dan yang kesepuluh adalah kebudayaan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian interaksi. Jadi interaksi sendiri adalah kegiatan timbal balik. Jadi, interaksi dalam pembelajaran itu adalah kegiatan timbal balik antara guru dan anak didik. Jadi, interaksi merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia, sehingga manusia harus mampu melakukan interaksi dengan pihak lain. Interaksi ini juga bisa dilakukan dengan secara verbal maupun non-verbal. Jadi di dalam interaksi ini setidaknya harus memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah komunikan. Yang dimaksud dengan komunikan adalah orang yang dijadikan sasaran atau objek. Dan untuk yang terakhir adalah informasi atau bahan yang dijadikan komunikasi dan interaksi. Kemudian di sini adalah ciri-ciri dari interaksi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah interaksi belajar mengajar itu bertujuan untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Lalu yang kedua di situ ada suatu prosedur. Maksud dalam prosedur itu adalah jalannya interaksi yang disengaja atau direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang ketiga di sini adalah interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan material khusus. Yang keempat adalah interaksi belajar mengajar ditandai dengan aktivitas murid. Lalu yang kelima di sini adalah di dalam interaksi belajar mengajar guru mengambil peran untuk membimbing. Dan untuk yang terakhir di sini adalah di dalam interaksi itu sendiri belajar mengajar harus disiplin atau pada suatu disiplin. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.